Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah metodologi penelitian pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu tentang penggunaan teori dalam penelitian. Kelompok kami sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Evrina Lorenzia, Primus Justian Saputra, dan saya sendiri, Rifki Asperi. Yang pembahasan pertama yaitu adalah penyusunan teori dalam kurung kualitatif dan persoalan generalisasi untuk kuantitatif. Nah, sebelum kita membahas untuk penyusunan teori itu sendiri, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan teori. Teori itu sendiri adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan, yang melalui sebuah pola dapat dikembangkan menjadi sebuah pandangan sistematis mengenai sebuah fenomena tertentu, dengan menentukan maksud hubungan antar variabelnya secara alamiah. Nah, sedangkan menurut Labovitz dan Hagedorn, teori disebut sebagai pemikiran teoritis yang dapat menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Selanjutnya. Nah, setelah mengenal teori, mungkin juga dikenal istilah-istilah lain, yaitu ada hipotesis, hukum, dan teori itu sendiri. Dan selain teori juga ada yang namanya teorem. Sedangkan kalau teori yang seperti sudah dijelaskan tadi, teorem itu agak berbeda karena biasanya muncul di matematika karena sifatnya yang lebih pasti gitu daripada teori. Karena untuk teori itu sendiri kadang-kadang masih bisa berevolusi atau dikembangkan lagi. Kalau teorem seperti dalam matematika, contohnya teorema Pythagoras, itu sudah bersifat hitung-hitungan dan pasti, sehingga namanya juga berbeda. Jadi ada itu, dan selain itu juga ada hipotesis. Hipotesis itu sebuah gagasan preposisi yang dimaksudkan sebagai praduga berdasarkan teori bersifat empiris dan dinyatakan dalam nilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kalau misalnya secara kuantitatif berarti nilainya dalam bentuk angka seperti rata-rata penduduk yang menyukai menyukai makanan gado-gado jumlahnya 50 itu kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif berarti nilainya barang ini bergerak dengan cepat, barang ini bergerak dengan lambat, itu adalah nilai yang dimaksud dalam kualitatif. Dan non-subjektif, yang disebut di sini non-subjektif adalah sebisa mungkin netral, meskipun objek yang diteliti pun itu bisa bersifat subjektif. Jadi subjektifnya ini harus berdasarkan objek yang diteliti, bukan subjektif dari peneliti itu sendiri, dan bersifat spesifik. Sedangkan yang membedakan dengan hukum, jadi kalau hipotesis itu spesifik sama dengan teori juga spesifik, hukum itu hubungan dalam ilmu pengetahuan yang meneliti hubungan sebab akibat, dan dalam ilmu ilmiah berupa objek material utama yang menjelaskan suatu peristiwa yang menjadi sebuah masalah. Bersifat pasti, berlaku umum atau universal, empiris namun dapat bersifat sementara dan definit. Maksudnya adalah hukum ini lebih ke hal-hal yang diterima secara umum seperti matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu adalah hal yang bersifat pasti dan umum kaitannya dengan perputaran orbit bumi misalnya, seperti itu. Nah, tapi dapat bersifat sementara dan definit ini dalam artian bahwa ketika terjadi evolusi maka dapat diperbarui, seperti contohnya hukum Newton yang merubah hukum-hukum sebelumnya seperti hukum Kepler dan sebagainya. Sedangkan untuk teori tidak seperti hukum yang bersifat umum dan mudah diverifikasi, sifatnya itu spesifik dan kebenarannya hanya dapat diuji melalui penelitian. Karena teori ini kalau bisa dibayangkan, kalau hukum itu secara umumnya, maka teori ini seperti menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Jadi misalnya tadi matahari terbit dari timur, terbenam di barat, maka teorinya menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena bumi berputar pada porosnya terhadap matahari dan perputarannya dari barat ke timur, sehingga matahari seakan-akan terbit dari timur, seperti itu. Selanjutnya, elemen teori dan hubungannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk teori itu sendiri, teori itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi teori itu memiliki langkah-langkah tertentunya. Jadi untuk penyusunan teori itu ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama adalah konsep. Jadi yang disebut konsep di sini adalah kerangka berpikirnya yang ingin kita teliti. Jadi semisal kita meneliti tentang sesuatu, maka dalam teori tersebut kita harus menggapai konsep variabel-variabel yang terdapat dalam teori itu sendiri. Lalu yang kedua ada scope atau lingkup.
Jadi ketika kita membuat teori, kita harus membuat batasan-batasan yang jelas di mana variabel-variabel tersebut saling terikat. Nah, yang terakhir adalah relationship, bagaimana hubungan antara variabel itu saling berhubungan, apakah itu saling bertolak belakang, ataukah bisa variabel-variabel tersebut tegak lurus atau sebagainya, itu harus dijelaskan juga seperti itu. Lalu elemen-elemen tersebut dimaksudkan untuk mempersatukan seluruh variabel yang terdapat dalam teori itu sendiri, sehingga teori dapat bersifat analogis atau baru, ataupun bersifat derivatif, turunan dari teori yang sudah ada. Jadi kalau misalnya analogis baru, seperti yang dikatakan tadi, misalnya dari sebuah hukum, kita melakukan observasi, ternyata kita menemukan sesuatu yang baru, dan teorinya itu masih belum ada, maka kita bisa menciptakan teori yang baru. Tapi secara umum, biasanya teori itu berupa turunan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya, karena ilmu yang sudah berkembang. Jadi bisa berkembang dari hipotesis, atau berkembang dari teori itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Efbrina. Persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persoalan generalisasi sendiri adalah sebuah teknik pengambilan kesimpulan yang berawal dari sampel spesifik menjadi sebuah pernyataan umum. Berdasarkan dengan pembentukan teori yang lebih bersifat deduktif atau yang bisa disebut dari umum ke spesifik, generalisasi sendiri mendekatkan peneliti kepada praktek atau data yang kemudian dapat disimpulkan menjadi sesuatu yang umum atau induktif. Generalisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu generalisasi sempurna dan tidak sempurna. Dengan generalisasi tidak sempurna, masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu dengan dan tanpa loncatan induktif. Lalu ada kasus persoalan generalisasi. Persoalan dalam sebuah generalisasi dapat muncul apabila terdapat sebagai berikut. Yang pertama, ada sampel yang sangat beragam atau variatif. Yang kedua, sampel bersifat sangat dinamis. Yang ketiga, sampel sulit dijangkau. Dalam praktiknya, generalisasi sempurna sangat sulit untuk dicapai, terutama dalam ilmu sosial, sehingga sering muncul generalisasi yang tidak sempurna. Namun generalisasi tidak sempurna pun dapat diterima selama generalisasi itu berusaha menjelaskan tentang sampel secara inklusif atau semua diwakili dengan mempertimbangkan lubang maupun penyimpangan dari fenomena umumnya. Lalu ada teori sebagai landasan, tinjauan, atau penjelasan di akhir studi penelitian. Teori di dalam sebuah penelitian bersifat wajib dengan metode apapun. Namun fungsi teori itu sendiri dapat berubah dengan contoh sebagai berikut. Dalam penelitian deduktif atau kualitatif, teori akan dijadikan sebagai sebuah landasan dan tinjauan karena dalam penelitian kualitatif lebih condong untuk menguji sebuah teori itu sendiri atau setidaknya meliputi turunan dari ide pokok sebuah teori. Sedangkan dalam penelitian induktif atau kuantitatif, teori akan berperan sebagai penjelas mengapa dari data sampel yang sudah dikumpulkan dapat terjadi demikian. Teori menjadi kata penutup penyimpulan, yang akhirnya dapat melengkapi penelitian kuantitatif menjadi sebuah pernyataan yang dapat diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan kerangka konsep. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin kita teliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual ini sendiri diharapkan dapat memberikan gambaran dan mengerahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, berikut gambaran proses dari konseptualisasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan melalui gambar, bahwa kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif atau aplikasi teori, dan dari hasil sintesis
proses berpikir induktif atau melihat fakta yang ada. Kemudian dengan kemampuan kreatif, inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide yang biasa disebut sebagai kerangka konseptual. Contoh dari konseptualisasi yaitu seperti contohnya adalah sehat. Sehat adalah konsep. Istilah ini mengungkap sejumlah observasi tentang hal-hal atau gejala-gejala yang mencerminkan kerangka keragaman kondisi kesehatan seseorang. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang itu sehat atau tidak, maka pengukuran konsep sehat tersebut harus melalui konstruksi atas variabel-variabel tertentu, misalnya tekanan darah, denyut nadi, HB darah, dan sebagainya. Nah, tekanan darah, denyut nadi, HB darah, dan sebagainya ini adalah variabel-variabel yang digunakan untuk mengobservasi atau mengukur apakah seseorang itu sehat atau sakit. Selanjutnya, pemilihan kerangka konseptual yang tepat ditentukan oleh beberapa landasan, yaitu yang pertama ada berpikir induktif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa berpikir deduktif ini berkaitan dengan analisis teori, konsep, prinsip, premis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti harus membuat analisis secara hati-hati dan kritis, serta menelaah semua kepustakaan yang berhubungan dengan subjek penelitian secara cermat, sebelum memformulasikan hipotesis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada berpikir induktif. Berpikir induktif ini adalah proses analisa, penelusuran hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Dan yang terakhir ada merumuskan permasalahan dan penetapan tujuan penelitian atas dasar sintesis dari analisis landasan pertama dan kedua yang dilakukan dengan cara berpikir yang kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah contoh dari kerangka konseptual itu sendiri. Dari di sini kita punya beberapa variabel, yaitu modernisasi perpajakan, teknologi informasi, dan perilaku wajib pajak. Nah, tanda panah di sini menggambarkan bahwa setiap variabel itu mempengaruhi variabel lainnya. Seperti di sini modernisasi perpajakan dijelaskan dalam kerangka konsep ini mempengaruhi teknologi informasi dan juga sekaligus mempengaruhi penerimaan pajak secara langsung. Teknologi informasi juga seperti itu, mempengaruhi perilaku wajib pajak dan juga mempengaruhi penerimaan pajak secara langsung. Dan yang terakhir ada perilaku wajib pajak yang telah dipengaruhi oleh teknologi informasi ini, pada akhirnya juga akan mempengaruhi penerimaan pajak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.